Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Malaikat Sang Surya, atau juga disebut sebagai Satria Piningit atau Man from the East, pemimpin kegerakan kuda putih. Ini bagian yang kedua. Kegerakan kuda putih adalah kegerakan hikmat makrifat. Kegerakan yang mengutamakan kesaktian Kristus. 27 perkara ya, itu dimunculkan, diaktifkan di dalam kegerakan kuda putih, yaitu 9 karunia Roh Kudus, 9 jabatan atau rupa-rupa pelayanan, dan 9 pekerjaan kasih yang ajaib. 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 13. Efesus pasal 3 ayat 6 sampai 13 dikatakan bahwa kepada bangsa kafir atau goyim, Tuhan itu mempercayakan segala jenis hikmat makrifat. Tujuannya seperti yang ditulis dalam Roma pasal 11, yaitu untuk membangkitkan cemburunya bangsa Israel. Sedangkan terjadinya kegerakan kuda putih ini ya di tengah-tengah peperangan, perang kuda hitam. Maksud saya kuda merah ya, di tengah-tengah kelaparan yang hebat, bencana, wabah, dan di tengah-tengah Nibiru yang sudah datang. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Terima kasih. Ya, jadi kegerakan kuda putih nanti di tengah-tengah Nibiru yang sudah datang. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah Nibiru, dan Nibiru tersebut adalah tongkat kerajaan Mesias. Sedangkan pendanaan atau pembiayaan dari kegerakan kuda putih itu adalah kelimpahan 7 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan atau makrifat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Sedangkan pemimpin kegerakan kuda putih, ya, kita baca Wahyu pasal 7 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, Ya, jadi pemimpin kegerakan kuda putih itu adalah malaikat Sang Surya atau Man from the East. Kalau Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7 menyebutnya itu Man from the East. Ya, tim dari timur yang dipimpin oleh malaikat Sang Surya, suatu kegerakan yang akan merebut kemenangan, menjadi pemenang yang terus merebut kemenangan, karena semuanya itu ya Tuhan sendiri yang merencanakan, Tuhan yang melaksanakan. Sekalipun kegerakan ini melewati jalan-jalan yang belum pernah ditempuh, yang belum pernah dilihat, ya, yang belum pernah dijalani, tetapi akan terus melaju di dalam kemenangan. Sedangkan pemimpin besar kegerakan kuda putih yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 tadi. Jadi pemimpin besar kegerakan kuda putih adalah Tuhan Yesus Kristus, sedangkan pemimpin kegerakan kuda putih bisa dikatakan wakil ya, itu adalah
malaikat sang surya. Kita akan baca Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, jadi Musa ini menubuatkan atau memberitahu orang Israel, seorang nabi yang seperti aku itu nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Karena dulu kamu kan minta, ya Musa katakan demikian, jangan Tuhan datang langsung berbicara kepada kami, nanti kami mati semuanya. Biarlah kamu saja yang naik, nanti aku menerima firman Tuhan dari kamu Musa. Lah demikianlah itu diterima oleh Tuhan usulnya Israel itu, maka setelah Musa nanti Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa. Kita baca Injil Lukas pasal 7. Ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, jadi Ulangan 20, maksud saya Ulangan pasal 18 itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca juga Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Terima kasih. Ya, ayat 45 tadi demikian bunyinya, saya ulangi. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi genapan Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 tadi adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus itu nanti akan datang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Ya, semua umat manusia, semua bangsa-bangsa akan mengenali dia. Bahkan
yang menikam dia itu secara khusus orang Israel. Ya, orang Israel nanti akan mengenali dia bahwa dia adalah yang pernah ditikam di kayu salib, dan mereka mengenali bahwa dia itu adalah Musa. Ya, nabi baru yang seperti Musa yang akan memimpin eksodus besar dan final, dimulai dengan menjadi pemimpin besar kegerakan kuda putih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Sedangkan kepanitiaan kegerakan kuda putih, ya, itu nanti akan dibentuk sesuai dengan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14, ya. Kita akan baca. Ayat 1 sampai 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ya, ayat 1 sampai 5 ini jadi dalam rapat kepanitiaan kegerakan kuda putih itu dimunculkan visi misi atau masalah yang harus ditangani atau proyek besar yang akan dikerjakan di dalam kegerakan kuda putih. Itu ditunjukkan dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab yang termeterai luar dalam itu? Itu menunjuk kepada siapa yang bisa menjangkau menyelamatkan Israel, zaitun asli, untuk bertobat dan masuk pembangunan tubuh Kristus yang esa. Di dalam rapat itu tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Namun kemudian ada yang mengatakan bahwa itu nanti akan dibuka oleh anak domba yang tersembelih. Dialah singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 6, mari dibaca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan di keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, ini penampilan 7 guru di dalam rapat kepanitiaan kegerakan kuda putih. Mereka itu merupakan 7 tanduk dari domba yang disembelih dan 7 mata, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Jadi 7 guru itu orang-orang yang sangat menjunjung tinggi korban Kristus. Seluruh hidup nyata bisanya itu dilandaskan atas korban Kristus. Hari-harinya itu menanggung 9 penderitaan salib. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kekuatannya itu adalah korban Kristus. Dia itu merupakan mata. Artinya pada waktu itu poncondrionya sudah terbuka. Kemudian mereka itu orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan diutus ke seluruh bumi. Kemudian kita baca ayat 7 dan 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, jadi kepanitiaan kegerakan kuda putih yang dibentuk tersebut wujudnya adalah pergumulan doa
ya, pergumulan doa puasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah pergumulan doa puasa itu dibentuklah panitia, dinyatakan visi misinya atau proyek besar yang akan dilaksanakan, kemudian 7 guru juga dinyatakan, kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat siapa pelaksana selanjutnya, ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, jadi pelaksana kegerakan kuda putih itu adalah imamat rajani, ya, adalah imamat rajani. Semuanya berasal dari bangsa kafir atau jaitun liar atau juga disebut goyim. Kita akan baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi imamat rajani itu berasal dari kamu yang dahulu bukan umat Allah. Jadi imamat rajani itu berasal dari bangsa kafir atau goyim atau non-Israel. Karena imamat rajani itu berasal dari yang dahulunya bukan umat Allah, maka dia tidak termasuk kepada suku Lewi, ya, bukan suku Lewi, bukan juga suku Yehuda. Ya, kalau suku Yehuda itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi imamat rajani itu adalah berasal dari goyim. Jadi tidak punya kesukuan Israel, ya. Sukunya ya banyak sekali, ribuan suku. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua suku yang ada di Indonesia dan di luar negeri yang masuk menjadi imamat rajani. Imamat rajani itu adalah bangsa-bangsa dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa dan bahasa yang dibeli oleh darah Kristus. Berarti mereka itu imam-imam yang dibeli, ya, pelayan-pelayan yang dibeli oleh darah Kristus. Disebut juga, ya, budak belian, disebut juga budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sekarang kita baca ayat 11 sampai 14 dari kitab Wahyu pasal 5. Ayat 11. Maka Sampai aku 14. melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Terima kasih. Ya, ayat 11 dikatakan di sini, ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk ini ya bicara tentang 4 makhluk yang menjadi basic dari Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kemudian ya tua-tua itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tua-tua di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, ya, itu para nabi. Kemudian 24 ketua, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Bukan cuma 12 tetapi semua yang melayani bersama-sama dengan 24 ketua.
Demikian juga para nabi yang melayani bersama dengan para nabi-nabi yang duduk di dalam Dewan Musyawarah di sebelah kiri dari hierarki. Bapak yang kasih Tuhan, lah mereka itu bersuara dengan nyaring, artinya menyerukan bahwa anak domba itu yang sudah disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Artinya di dalam kepanitiaan besar, panitia itu nanti sangat besar, panitia kegerakan kuda putih itu yang menggerakkan, ya, gerakan untuk mempersembahkan korban itu dilakukan oleh para malaikat. Jadi yang berseru tadi para malaikat. Gerakan untuk mempersembahkan ketujuh perkara itu diserukan oleh keempat makhluk. Bapak yang kasih Tuhan, gerakan untuk mempersembahkan ketujuh perkara itu diserukan oleh tua-tua, ya, para nabi dan 24 ketua, 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Dan mereka juga berkorban, para malaikat itu berkorban, ya. Kemudian para empat makhluk, kemudian para nabi, Bapak yang kasih Tuhan, para rasul dan 12 rasul hujan akhir itu semuanya berkorban. Dan terutama sekali tentunya hierarki, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di dalam kerapatan, di dalam rapat besar itu nanti yang tidak berkorban, yang tidak mempersembahkan kekayaannya, dia akan dieliminasi, dieliminir, di-reject, di-defect, masuk ke dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 12 tidak ada persembahan kekayaan. Jadi seruan persembahan nanti Bapak yang kasih Tuhan, yaitu bukan diserukan oleh malaikat sang surya saja, tetapi para malaikat itu berseru dengan suara yang keras. 4 makhluk itu berseru dengan suara yang keras, para nabi lebih lagi. Demikian juga 24 ketua. Mereka kan berseru-seru untuk umat itu menyerahkan ketujuh perkara. Tentu itu suatu gerakan yang sangat dahsyat. Dan orang yang tidak tergerak, tidak digerakkan, itu nanti akan di-reject. Masuk Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya itu. Bapak Ibu akan ditinggalkan, akan tidak mengikuti kegerakan kuda putih. Setelah panitia terbentuk atau terpilih, maka pelaksana kegerakan kuda putih itu adalah hierarki tubuh Kristus, hierarki inti atau hierarki yang ke-1, 568 ditambah 1, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kemudian malaikat Garuda atau malaikat Sang Surya, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu yang dilahirkan 31 Desember 2014 pukul 9, ditahbiskan pada 22 Juli tahun 2015. Ini adalah pelaksana kegerakan kuda putih. Sedangkan pelaksana selanjutnya adalah hierarki yang kedua. Jadi pelaksana kegerakan kuda putih nanti jumlahnya itu sangat banyak sekali. 568 ditambah 1 Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kuda putih. Dan hierarki yang kedua. Hierarki yang kedua itu kalau kita masuk Dewan Musyawarah di dalam hutan taman itu, mereka yang duduknya di padang belantara, ya, di belakangnya Dewan Musyawarah 1770, 490 mereka tuh duduk di belakang di padang rumput itu. Mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan tubuh Kristus. Kemudian mereka itu imam-imam tubuh Kristus. Kemudian mereka itu jemaat anggota tubuh Kristus yang esa, ya, dibentuk selama MP3 2002 sampai 2015 pada saat 7 tahun panen raya.
kemudian terwujud sempurna ya lewat kegerakan kuda putih. Jadi jumlah yang hierarki level 2 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mereka itu dibentuk mungkin secara fakta, mungkin juga non fakta. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya jiwa roh mereka, ya, selama 13 tahun ditambah 7 tahun panen raya. Mereka tersebar di seluruh muka bumi. Kesempurnaan mereka di dalam hierarki 2 itu nanti baru terwujud saat kegerakan kuda putih. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara kalau hierarki 1 tentunya ya beda lagi. Yang jumlahnya cuma 568. Ya, kali 2 bersama pasangannya masing-masing. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau Tuhan itu melakukan suatu pekerjaan, ya, maka pekerjaannya itu kekal. Ya, bukan Tuhan itu mengadakan satu acara kemudian ya bubar-bar, terhapus, tidak ada bekasnya. Tidak demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian patron, ya, patron kegerakan kuda putih. Patron itu pola atau mal, ya, mal, ya, atau contoh atau teladan. Kalau orang bikin baju itu ada malnya, ada polanya, ada patronnya, ya, ada contohnya. Ya, kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat 14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu tetap ada. Tuhan melakukan MP3 kepada hierarki 1, itu tetap ada, tidak hilang. Bapak Ibu, tidak lantas kemudian tidak ada sejarahnya lagi, tidak ada ceritanya. Di dalam Alkitab yang kedua di surga sana semuanya tertulis. Kita saja manusia yang gampang lupa. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena beban hidup, karena tidak punya uang, lali kabeh. Kalau dirinya hierarki, tetapi ya, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu tetap ada untuk selamanya. Masa Tuhan melakukan MP3 13 tahun, kemudian tidak ada sejarahnya, tidak ada lagi. Tidak demikian. Akan tetap ada, itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang melakukan MP3 ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, tidak bisa. Apa yang sudah ditetapkan itu ya demikianlah, supaya manusia itu takut akan Dia, orang neko-neko. Bapak yang kasih Tuhan, ayat 15, yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Ya. Di muka bumi ini pada hakikatnya tidak ada yang baru. Orang bikin skripsi, orang bikin tesis, orang bikin disertasi, itu tidak ada yang baru. Mereka itu selalu mencari di perpustakaan. Cuma dimodifikasi, ditambah, dikurangi, bikin judul. Dan referensinya itu adalah juga buku-buku yang sudah ada. Bapak Ibu kasih Tuhan. Buku-buku yang sudah ada, yang ditulis oleh para tokoh, para sarjana, para magister, para doktor. Ya, jadi tidak ada yang baru. Bapak yang kasih Tuhan, kalau orang berkata sesuatu ini baru saja didapat dari Tuhan, Tuhan itu pernah berbicara kepada para nabi dan para rasul. Ya, pernah berbicara kepada para nabi dan para rasul. Segala sesuatu baru itu nanti Wahyu pasal 21 di dalam Yerusalem baru itu semuanya baru. Tapi selagi di bumi, langit lama bumi lama ini,
semuanya itu terjadi ya seperti diputar-putar aja. Model yang sekarang ini dipakai anak muda, pikir mereka ini tren baru. Wow, itu zaman saya masih SD SMP sudah ada. Apa yang saya pikir waktu saya SD SMP itu nenek moyang kita itu sudah pernah pakai. Tidak ada yang baru di muka bumi ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, baju model apapun dulu itu pernah ada. Plisket mungkin sekarang baru ya, itu pernah ada. Tahun 70-an itu sudah ada. Mungkin tahun 60-an dulu, tahun 50-an itu sudah pernah ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang sekarang ada dulu itu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Yang nanti akan ada lagi itu sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Allah itu mencari yang sudah lalu. Artinya Allah itu dalam mengerjakan sesuatu yang akan datang, Allah itu punya patron. Kalau orang berbicara, para nabi, para rasul, para hamba Tuhan berbicara tentang peperangan rohani, maka itu harus berpatron kepada Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang nanti puncaknya adalah kitab Wahyu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang baru, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Saudara pikir saudara mendapatkan sesuatu yang baru, tapi orang di luar sana, di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, benua Afrika, mereka sudah mendapatkan petunjuk seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu lama sebelumnya. Dengan maksud apa? Supaya manusia itu takut akan Tuhan dan tidak menjadi congkak roh. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga di dalam kegerakan kuda putih yang nanti akan terlaksana di dalam kitab Wahyu pasal 6, itu dulu pernah ada. Ya. Zaman Raja Kores, itu pernah terjadi kegerakan kuda putih. Dan itu menjadi contoh untuk kegerakan akhir zaman. Ya. Kegerakan kuda putih yang dulu pernah dilakukan Raja Kores, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah penyelamatan Israel. Mengapa Israel harus diselamatkan? Ya, Israel itu haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Ketika 70 bangsa-bangsa itu dibagi-bagi, maka Tuhan belum punya bagian. Bagian Tuhan adalah miliknya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Sekalipun Tuhan itu menjadikan Israel itu umat pilihan, bukan berarti Tuhan itu memanjakan Israel habis-habisan, tidak. Israel itu cuma dikasih tanah kecil. Sekarang ini tanahnya Israel itu cuma 22.145 km persegi. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Rusia yang luasnya 17,1 ya, 17,1 juta kilometer persegi. Kalau dibandingkan gitu 1:772,18. Jadi tanahnya Israel itu 1/772-nya Rusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kecil sekali. Dan kalau Tuhan itu mendidik Israel, tidak seperti para malaikat mendidik 70 bangsa-bangsa. Tuhan mendidik Israel itu sangat tegas dan keras, sangat ekstrim. Ya. Dan sudah begitu bangsa-bangsa itu ikut-ikutan. Israel itu anaknya Tuhan, bangsa-bangsa itu ya sudah punya penjaganya masing-masing. Kalau Tuhan sedang marah, semua bangsa itu ikut-ikutan gebuki Israel kabeh. Lah enggak boleh, ya. Pak Rusman sedang marah sama Lia, ya. Terus nanti Pak Umbeng, Bu Ruti, ya, Bu Kristin, Pak Agus Eko, semua jemaat itu malu gebuki Lia kabeh. Enggak boleh itu, ya. Tidak boleh terjadi demikian.
Namun demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan, semua jemaat dan semua pengerja itu harus tahu bahwa penggembalaan itu menggembalakan saudara yang tua, juga menggembalakan anak-anakmu yang sekolah minggu, anak-anakmu yang kaum muda. Ya. Kita akan baca Mazmur 83. Ayat 4 sampai 12. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Jadi sejak zamannya Daud itu semua bangsa-bangsa itu ya benci. Benci itu mesti ada penyebabnya, mungkin iri. Bapak yang kasih Tuhan ya. Sehingga mereka berkata serentak ya. Mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga Israel itu tidak diingat lagi. Dihapus dari kolong langit, dihapus dari muka bumi, dihapus dari peta. Terus Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin, dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pimpinan mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya, ini sudah ada sejak zamannya Raja Daud. Dan itu akan ada terus sampai akhir zaman. Bapak Ibu Tuhan ya, kebencian terhadap Israel itu demikian. Itu Alkitab kita mengatakan ya. Kemudian kita baca Yeremia pasal 31. Ayat 35 sampai 40. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dan menara Hananael sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Ya, sampai Tuhan itu mengatakan seperti perjanjian Tuhan dengan matahari, bulan, dan bintang. Ya, maka demikianlah kekalnya perjanjian Tuhan dengan Israel. Israel itu tidak bisa dimusnahkan dari kolong langit. Ya, karena itu miliknya Tuhan. Tuhan sendiri mendidik, menghajar dengan keras, dan Tuhan juga yang memulihkan sisa-sisa Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca juga Yehezkiel 35. Ayat 10 sampai 15. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya, sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian.
Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ini judulnya itu ucapan Seir. Seir itu Edom. Edom itu ya Esau, ya kebenciannya anak keturunannya Esau terhadap Yakub itu sangat dahsyat, tidak pernah berhenti. Kemudian mereka mengatakan bahwa kedua bangsa itu, maksudnya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu nanti akan menjadi milik kita. Karena mereka itu cemburu dan benci, dikatakan ayat yang ke-11. Dan Tuhan mengatakan pada saat kamu ngomong seperti itu, aku tuh mendengar. Ya, semua yang dikatakan tentang Israel, semua yang dikatakan tentang Yehuda, yang dikatakan bangsa-bangsa di dalam Yehezkiel ini, Tuhan itu mendengar. Karena Israel itu miliknya Tuhan. Berbicara tentang Israel itu berbicara tentang Tuhan, pencipta langit bumi seisinya. Kitab Nabi Yehezkiel mengatakan demikian. Seperti engkau bersukacita ketika kedua bangsa, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda menjadi sunyi sepi, karena Israel 10 suku diserakkan ke daerah Asyur, kemudian 2 suku diserakkan ditawan ke Babel, sehingga daerahnya itu menjadi sunyi sepi. Dan pada waktu itu kamu bersukacita, itu nanti akan balik kepada kamu, daerahmu akan menjadi sunyi sepi, seperti yang pernah terjadi atas kedua bangsa tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi dari Mazmur, Yeremia dan Yesaya tadi kita tahu betapa kondisinya Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Namun demikian kita juga tahu bagaimana Tuhan itu yang memiliki Israel itu kalau mendidik Israel itu sangat berat, sangat keras dan sangat ketat. Tidak pernah ada bangsa yang dididik, didisiplinkan seperti Israel. Seluruh bangsa, 10 suku diserakkan oleh Asyur, tercerai-berai sampai sekarang. 2 suku dihukum sama Tuhan 70 tahun di Babel. Ya, Tuhan itu konsekuen, sekalipun dia tuh punya anak yang dikasihi, dia mendidik, menghajar, mendisiplinkan dengan keras. Pada akhir zaman, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kejahatannya Israel, kejahatannya Yehuda dihukum, bait Allahnya dihancurkan tahun 70. Kemudian tahun 135 mereka dimusnahkan dalam perang Bar Kokhba, kemudian diserakkan ke seluruh muka bumi, tanahnya dihapuskan dari peta, tidak boleh masuk ke tempat tersebut, kemudian dihukum lagi melalui Holocaust. Tidak ada bangsa yang seperti itu. Mana ada, Tuhan mendidik Israel, bait sucinya yang diagung-agungkan, yang begitu dahsyat dihancurkan. Bapak yang kasih Tuhan. Banyak bangsa di muka bumi, mereka punya tempat peribadatan, Kalau sampai mengalami nasib seperti Israel, dihancurkan oleh penciptanya sendiri. Karena mendisiplinkan, mendidik dengan keras. Bapak yang kasih Tuhan. Belum pernah terjadi seperti itu. Belum pernah terjadi. Kecilnya saja kita punya gereja. Tuhan mendidik kita karena kesalahan kita. Gereja ini dihancurkan, diserang. Itu semuanya dari Tuhan. Ada banyak tempat peribadatan yang sangat hebat di muka bumi. Tapi tidak ada yang bernasib seperti Israel ketika Tuhan, Allahnya, Bapaknya, mempelai prianya mendidik sedemikian keras. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi didikan Tuhan itu bukan untuk mematikan.
Tidak ada orang mendidik anaknya sampai mati kecuali ODGJ. Ya. Kemudian kita akan melihat kegerakan kuda putih zaman purba. Zakaria pasal 1. Kita baca ayat 8-10. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ya, jadi kegerakan kuda tadi, kuda merah, kuda pink, dan kuda putih tadi, ya itu adalah utusan Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi. Lanjut ayat 14-17. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion, dan akan memilih Yerusalem pula. Ya, ini secara fakta itu terjadi ya sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun mereka itu ditawan, maka dipulihkan. Tuhan mengasihi, Tuhan membangun ya, dan Tuhan menghiburkan Sion melalui kegerakan dari kuda-kuda, kuda merah, kuda hitam, ya kuda putih dan kuda belang-belang atau kuda kelabu. Kita baca Zakaria pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai yang ke-8. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Ya, ini terjadi persis pada zamannya Kores, pada saat Tuhan itu menyelamatkan sisa Israel. Tapi ini juga nanti akan digenapi sempurna pada saat kitab Wahyu pasal 6 itu digenapi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya yang hitam itu ke tanah utara. Tanah utara itu berarti Eropa, ya. Kuda putih itu ke barat itu berarti ke daerah Amerika, ya. Kuda kelabu, ya, itu ke selatan. Ke selatan itu berarti kalau di peta dunia itu termasuk seperti Afrika Selatan, Australia, ya, Selandia Baru dan sebagainya itu daerah selatan. Kalau pada zamannya Kores, maka pergerakannya Kores itu, ya Kores itu kan di Iran, Persia, ya, ke selatan. Dia tuh sampai ke India, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara yang kuda merah itu keliling bumi. Jadi peperangan itu bukan satu tempat, tetapi keliling bumi. Artinya semua daerah, semua wilayah itu ya
masing-masing itu ada perang sporadis, perang lokal, perang antar suku, ya, antar wilayah, antar bangsa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kegerakan kuda putih zaman purba itu terjadi pada zamannya Raja Kores. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan melihat, ya, bagaimana Tuhan itu sebagai umat pilihan, ya, Israel itu dididik dengan keras, tegas, ekstrim, dan mentobatkan, membuat Israel itu tobat. Tobat itu kalau bahasa Jawanya kapok. Umpamanya orang itu digebuki, tobat aku, tobat, kapok. Kapok itu hanya tidak akan melakukan lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Imamat 26 kita akan baca. Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 21. Kutuk, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberikan hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberikan buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Sampai ayat 24. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Ayat 28. Ayat 28, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Terus ayat 40 sampai 41. 42 maksudnya. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga Ayat perjanjian. 40 sampai 42. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berbuah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Terima kasih. Ya, jadi kalau Tuhan itu mendidik Israel itu sedemikian tegas, keras, ekstrim. Tidak ada bangsa yang dididik oleh Tuhan sedemikian. Karena yang menjadi bagiannya Tuhan, ya Israel. Sementara 70 bangsa itu punya penjaganya sendiri-sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dikatakan 7 kali. Dan itu semakin kuantitas, ya, kualitasnya itu semakin berat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam perhitungan, ya, buku IAT Conference, saudara baca mulai halaman 31 sampai 33, ya, hukuman murka Tuhan itu berlangsung sekitar 2.500 tahun, dan itu baru berhenti, ya, 14 Mei tahun 1948.
diberikan kesempatan untuk merdeka setelah hukuman yang terakhir Holocaust yang terjadi tahun 1941 sampai 1945. Maka 14 Mei tahun 48 Israel itu merdeka, memiliki satu wilayah yang sangat kecil sekali. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dibandingkan bangsa-bangsa lain dengan wilayahnya yang sangat luas. Tidak berbanding, ya. Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, tadi saya katakan tidak ada bangsa di muka bumi yang diperlakukan Tuhan sedemikian berat seperti yang terjadi atas Israel. Namun demikian sebagai jemaat, ya, kalau pengen dikasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan mendidik, menegur dan menghajar. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, ini 7 jemaat, ya, jemaat Laodikia. Kalau Tuhan mendidik, menghajar, bukan mengajar. Mengajar itu kan ada pengetahuan, tapi kalau menghajar itu digebuk, dipukul. Sampai sebagian dari mereka itu musnah, tinggal sisanya saja yang diselamatkan. Itu menjadi satu contoh juga bagi kita. Kalau kita pengen menjadi umat pilihan Tuhan yang nanti akan dipulung, Tuhan mengutus malaikatnya, ya, untuk mengambil umat pilihan. Untuk menjadi umat pilihan itu saudara tidak bisa melewati, ya, tahapan untuk ditegur, tidak bisa melewati tahapan untuk dididik, kadang dihajar, diucapkan kata-kata yang keras. Matius pasal 23 kepada orang Farisi Tuhan mengatakan terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah sampai 7 kali. Kepada Israel Ulangan pasal Imamat pasal 26 tadi, kutuk itu 7 kali dan diperberat. Tetapi jemaat Tuhan sebagai zaitun liar itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Karena apa? Saking liarnya. Ditegur sedikit, marah. Diberitahu baik-baik, orang mudeng tapi nesu. Padahal Ibrani pasal 11 mengatakan, kalau kamu tuh pengen diterima sebagai anak oleh Tuhan, kamu harus disesah, kamu harus dididik, kamu harus diajar. Kalau tidak pernah diajar, kamu tuh berarti anak haram, bukan anaknya Tuhan, anak setan. Jadi dari bagaimana Tuhan itu mendidik Israel, itu menjadi didikan juga bagi kita. Kalau kita tidak pernah mau dididik, tidak pernah mau ditegur, tidak pernah mau dihajar, itu namanya anak haram. Ibrani pasal 11 mengatakan demikian. Oleh sebab itu kepada Laodikia, ya, Tuhan mengatakan, kalau kamu tuh dikasih Tuhan, maka kamu, ya, sama Tuhan itu dihajar, ditegur dulu, setelah itu dihajar. Kan sebab itu relakan hatimu. Orang ditegur, dihajar itu yang penting relakan hatimu. Banyak sekarang itu jemaat, bahkan hierarki, bahkan pengerja tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar dengan perkataan. Begitu ditegur, diajar, lepas dari hierarki. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya kalau masih ada yang mencangkokkan lagi, kalau sudah tidak, ya berarti zaitun liar. Yang nasibnya tidak lebih dari Wahyu pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Saudara, saya beritahu Tuhan itu mendidik Israel itu demikian keras, tegas, ekstrim. Bisa dikatakan sepertinya kejam. Tapi itulah cara Tuhan mentobatkan Israel. Sampai nanti dikatakan Israel itu mengakui dosanya. Ya, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dan akhirnya Tuhan ingat perjanjiannya kepada Yakub, Ishak dan Abraham. Itu nanti terjadi ketika Wahyu pasal 11 digenapi mengenai pilihan. Ya. Mereka itu pilihan Tuhan karena nenek moyang. Mengenai Injil mereka seteru. Tetapi nanti ketika gerakan kuda putih ini berjalan, Israel itu mengakui, mereka itu meratap karena sudah menyalibkan
Tuhan Yesus Kristus. Surat kitab Zakaria mengatakan demikian. Jadi kalau saudara itu merasa dikasih Tuhan, pengen diperlakukan sebagai anak Tuhan, nanti menjadi mempelainya Tuhan, ya saudara belajar rela pada saat ditegur, menerima pada saat dikasih nasihat. Jangan tegur dikasih nasihat, alah ngapain kamu ikut-ikutan. Kalau kamu tidak mengatakan mengapain kamu ikut-ikutan, tidak usah ikut-ikut, berarti mereka itu bukan hierarki. Kalau tergabung dalam hierarki, kita tuh saling menasehatin. Ada ayat mengatakan, hendaknya kita satu sama lain saling menasehatin. Bahkan kadang-kadang ditegur 4 mata. Kalau ditegur 4 mata tidak mau, panggilkan saksi. Tapi apa bisa jemaat sekarang diperlakukan seperti itu? Pikirnya orang yang gereja murah paten. Bapak kasih Tuhan. Itu sama dengan saudara tuh ngomong, orang jadi hierarki, orang paten. Rasakan nanti. Bapak yang kasih Tuhan, rasakan nanti. Ya, saudara mengeluarkan dirinya sendiri dari hierarki. Sekarang hierarki itu tidak ada harganya, tapi nanti ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, wow, semua orang tuh pengen aku ya hierarki, aku ya teko konferensi, aku melu MP3, aku melu pergumulan neng kalau neng Laguna kae, aku melu neng Bandi Alit, aku melu neng triangulasi, aku bahkan melu waktu neng Dieng, neng Lombok itu. Bapak yang kasih Tuhan. Seperti yang terjadi seperti Matius pasal 7. Pada akhir zaman ada banyak orang mengatakan, aku ya sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang, aku mengusir setan. Ketika engkau Tuhan Yesus jalan-jalan di depan kotaku, ya di jalan kotaku aku lihat. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Bapak yang kasih Tuhan, jadi perhatikan kalau Tuhan itu mendidik Israel sedemikian keras, tegas, ekstrim, kejam, membuat Israel itu bertobat, tobat, kapok. Bapak yang kasih Tuhan, maka kalau saudara dikasihi, saudara akan ditegur, dihajar, relakan hatimu, ya. Sisa Israel, ya sudah bisa baca Yesaya 10 ayat 20 sampai 25, ya. Itu zamannya Kores. Ya, Kores dipakai Tuhan. Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 25 sampai 28. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, ya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku dan segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ya, jadi pada saat Tuhan itu memakai Kores dengan kemenangan, maka peramal-peramal, petenung-petenung, dukun-dukun yang mandegani bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan itu mejen. Dipermain-mainkan sama Tuhan. Ya, kalau kerajaan-kerajaan itu sedang berperang, para peramal, para petenung, para tukang sihir itu bekerja keras. Jangankan kok kerajaan-kerajaan berperang, sedangkan ya tim bola bermain saja, mereka itu mempergunakan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pada saat kegerakan kuda putih, semua peramal, semua petenung, semua ahli sihir, semua yang bekerja seperti itu dibuat Tuhan dipermain-mainkan, dibuat mejen itu artinya tidak mempan. Ya. Kemudian kita baca Yesaya pasal 45.
ayat 1 sampai yang ke-8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Kemudian ayat 9 sampai 13. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi Kores itu sudah dinubuatkan sejak zamannya Nabi Yesaya, bahwa nanti ketika Tuhan itu menghukum Yehuda 70 tahun di Babel, maka yang akan membuat Yehuda itu pulang ke negaranya dan membangun kotanya, membangun bait suci itu adalah Kores. Ya, tadi dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 1, Kores itu diurapi Roh Kudus oleh Tuhan. Kemudian tangan kanannya itu dipegang oleh Tuhan, ya. Tuhan itu berjalan di depan Kores untuk menundukkan bangsa-bangsa, melucuti raja-raja. Artinya Kores itu melakukan satu ekspansi, peperangan demi peperangan untuk merebut wilayah-wilayah. Nah, itu merupakan upah yang Tuhan berikan kepada Kores. Ya, karena Kores itu dipakai Tuhan. Dia tidak usah menyuap Tuhan, tetapi justru Kores itu sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup, Tuhan membuka pintu-pintu di depannya. Kalau saudara melihat ya peperangan pada zaman dulu, ya satu negara, satu perkota itu atau satu kerajaan itu tentu dilingkungi oleh tembok yang sangat luas, yang di atas tembok itu bisa berjalan beberapa kereta, tebalnya bermeter-meter seperti kota Babel. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau ada peperangan mereka terus nyodok pintu gerbangnya itu, ya, dengan satu kayu yang besar begitu, terus digerakkan orang banyak, didorong sehingga pintu gerbangnya itu terbuka. Bapak yang kasih Tuhan, lah yang membuka ini Tuhan, sehingga satu wilayah itu ditaklukkan menjadi miliknya Kores. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Bahkan dikatakan ayat 2, aku sendiri berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, menghancurkan segala hambatan, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya peperangannya Kores itu disertai diberkati Tuhan, ya.
Bahkan Tuhan memberikan, ayat 3, memberikan harta benda terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya orang tahu, kok begitu dahsyat toh Kores. Sampai akhirnya orang tahu, oh ternyata Kores itu dipakai Tuhan untuk membuat dekrit Israel atau Yehuda pulang. Semua benda bait suci disuruh bawa pulang, tidak ada yang ditahan. Bahkan dikasih sangu, semua daerah jajahannya Kores itu disuruh memberi emas perak, semua yang dibutuhkan. Bahkan dikasih pengawal untuk mengantar orang Yehuda itu pulang. Bahkan untuk membangun Bait Allah, membangun Yerusalem, bahkan untuk semua korban-korbannya itu disediakan oleh Kores. Kalau sudah membaca dalam kitab Esra Nehemia, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Semuanya itu ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Jadi tujuan akhirnya itu karena Tuhan itu memperhatikan Israel. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Yakub, Ishak dan Abraham. Imamat 26 ayat 40 sampai 42 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, Kores Agung itu lahir ya tahun 600 sebelum Masehi, ya. Kores Agung adalah raja di Raja Iran dengan wilayah dari semenanjung, ya, Balkan sampai lembah Indus, ya, Indus itu di India, ya. Dia itu raja Media tahun 550 sampai tahun 530. Kores itu wafat tahun 530. Dia itu raja Persia tahun 559 sampai tahun 530. Dia itu raja Lydia. Lydia itu daerah mana? Itu daerah Turki. Lydia itu ibu kotanya Sardis. Ya, Sardis yang kita sering baca di Wahyu pasal 23. Jadi dari Persia dia itu sampai Turki menguasai wilayah Lydia yang ibu kotanya di Sardis, ya. Dia itu raja Babilonia. Jadi dia itu raja di 4 kerajaan besar. Raja Medi, Parsi, kerajaan Lydia yang ibu kotanya di Sardis, dan Raja Babilonia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Semuanya itu karena Tuhan pakai Kores untuk pembebasan sisa Israel pada zaman purba. Kita akan baca Esra pasal 1. Ayat 1 mulai. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Langsung ayat 9 sampai 11. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, jadi waktu Kores itu sudah diperintah Tuhan, dia tuh sudah tahu, ya, bahwa Tuhan itu memberikan kerajaan-kerajaan di bumi kepadanya. Tadi ada Media, Persia, kemudian Lydia yang ibu kotanya Sardis, kemudian Babilonia. Kerajaan-kerajaan tadi penuh dengan kekayaan, harta terpendam, ya. Itu diberikan kepada Kores. Lah sama Kores itu Bapak Ibu kasih Tuhannya, di samping semua benda-benda bait Allah dikembalikan, masih disokong dari dirinya sendiri dan semua penduduk-penduduk yang berada dalam wilayahnya
dan orang-orang Yehuda yang tidak tergerak untuk pulang. Ya, salah satunya itu seperti Daniel itu tidak ikut pulang karena memang usianya pada waktu itu tentunya sudah 90 tahun lebih. Penawanannya kan 70 tahun, sementara dia berangkat yang pertama. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Dari sini tadi kita melihat bahwa kegerakan kuda putih zaman purba itu sangat disertai oleh Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Semua peramal, semua tukang tenung, semua tukang sihir itu dipermain-mainkan oleh Tuhan. Mantra-mantranya menjadi mejen. Mejen itu artinya tidak berguna, tidak bisa dipakai. Tuhan sendiri yang mendobrak semua penghambat. Kalau sekarang kita mengenalnya seperti kunci Daud, ya, kunci untuk membuka. Barang siapa ya apapun yang dibuka Tuhan, tidak ada manusia yang bisa menutup. Tetapi kalau sudah Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Itu seperti kunci yang diberikan kepada Kores, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi dari Yesaya 45 tadi, ya, yang harus kita ambil pelajarannya bagi kita pelaksana kegerakan kuda putih, ya, yang akan datang. Pelaksananya adalah hierarki 1 dan hierarki 2, sementara hierarki 2 nanti baru disempurnakan lewat kegerakan kuda putih kalau sudah bekerja betul, ya. Yang pertama-tama haruslah diurapi Roh Kudus. Kemudian tangan kanannya dipegang Tuhan. Ini seperti Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Ya, dipegang Tuhan itu artinya tidak bisa gerak karpe dewe. Kalau Lot dan keluarga itu tangannya dipegang malaikat. Ya, tapi kalau kegerakan kuda putih itu tangannya itu dipegang oleh Tuhan. Ya, artinya tidak bisa seenaknya sendiri, ya, harus sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, Tuhan sendiri yang menundukkan bangsa-bangsa, Tuhan yang melucuti raja-raja, ya. Tuhan membuka pintu-pintu gerbang dari tembaga, dari besi, ya. Tuhan sendiri yang membuat Kores ini berhasil. Tuhan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, palang-palang besi, menguasai kerajaan-kerajaan. Kores ini diberkati harta benda terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, ya. Dipanggil namanya oleh Tuhan, dikasih gelar. Dipanggil namanya itu, ya, ditulis dalam kitab hayat. Dikasih gelar, gelarnya apa? Hierarki 1, gelarnya apa? Malaikat Sang Surya, gelarnya apa? Para guru, gelarnya apa? Para penatua, para penghulu, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian sekalipun Kores itu tidak mengenal Tuhan, tapi semuanya dilakukan Tuhan demi Israel. Artinya Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Kalau kita yang dikenal Tuhan tidak bisa dipakai, Bapak yang kasih Tuhan, tidak mau dididik, tidak mau diajar, Tuhan tidak bisa pakai orang yang tidak dikenal pun. Karena sekalipun dia itu tidak dikenal Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia ciptaan Tuhan. Tuhan bisa mengurapi, mengubah hatinya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa mentang-mentang atau mungkin merasa, ya, karena sudah hierarki merasa ditahbiskan, kemudian saudara malang melintang, kita malang melintang, tidak bisa. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan yang melakukan semuanya saat Israel itu harus dilawat Tuhan, sisa Israel. Kalau Tuhan sudah memilih menetapkan Kores, tidak bisa dibantah, tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Demikian juga nanti kalau Wahyu pasal 5 itu digenapi, kepanitiaan kegerakan kuda putih itu dibentuk, Bapak Ibu saudara Tuhan, kemudian kita ditahbiskan, maka itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Nanti Bapak Ibu Tuhan, orang itu gagal atau tidak, apakah mereka itu mendengarkan seruannya para malaikat, mendengarkan seruannya 4 makhluk, seruannya para ketua, para nabi dan para rasul untuk mempersembahkan 7 perkara. Nanti akan lihat di sana, kalau yang tidak menyerahkan ya tentunya akan di-reject, masuk Wahyu 7 ayat 12. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dan itu perlu dilatih, ya.
Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Persia atau orang Iran itu mengatakan memberi gelar kepada Sirus itu Sirus yang agung. Kores itu bahasa Indonesia, Sirus itu bahasa Inggris. Sirus yang agung itu pria besar yang mendirikan kerajaan, menjadi lambang kualitas hebat, punya fitur ya, penampilan yang heroik, penakluk yang toleran, dan memiliki moral hati yang baik. Dia tuh sekalipun penakluk tetapi dia tuh toleran. Kalau orang Israel ya kamu pulang, dirikan bait Allah, persembahkan korban untuk Allahmu. Demikian juga daerah taklukan yang lainnya, Bapak mengasihi Tuhan. Dia itu perwira, perkasa, pemberani, berpengaruh terhadap Alexander Agung. Alexander Agung ya, Alexander the Great yang muncul dari Yunani itu, dia itu mencontoh ya kepahlawanannya Raja Kores, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya di Iran sana tahun 1971 Iran itu merayakan 2500 tahun berdirinya monarki oleh Cyrus the Great, Cyrus Agung. Jadi orang Persia itu ya orang Iran itu sangat bangga karena memang dipakai Tuhan hebat pada zaman purba. Nah, apa yang terjadi atas Israel, khususnya Yehuda, di mana ada kegerakan kuda putih zaman purba, itu nanti akan menjadi pola bagi kegerakan kuda putih zaman akhir, ketika Israel itu sudah dibebaskan Tuhan, ya sesuai dengan perhitungan Imamat pasal 26, 7 kali 7 kali 7 diperkeras, ya maka jatuhlah 14 Mei tahun 1948. Lah Tuhan terus bekerja. Sisa Israel itu, ya, sisa Israel itu nanti akan secepatnya masuk ke gerakan kuda putih. Ya, minggu depan kita akan mendengarkan kegerakan kuda putih, bukan zaman purba tetapi akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati. Kita pujikan satu pujian hierarki.